Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Hal yang menyedihkan adalah ketika ada orang Kristen terlahir dari keluarga Kristen tetapi belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Orang Kristen yang belum mengalami Kristus dalam hidupnya akhirnya menjadi Kristen tanpa Kristus. Ketika menjadi orang Kristen tanpa Kristus, tentunya ini akan membawa dampak yang kurang baik. Hidupnya menjadi sama dengan dunia ini dan seringkali bahkan menjadi batu sandungan bagi dunia ini, bagi orang lain. Dan dampaknya membuat Tuhan tidak dimuliakan. Sebaliknya, mungkin malah kekristenan dan Kristus menjadi bahan cacian. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan, dampak dari perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Zakeus. Dan dasar firman Tuhan hari ini adalah terambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita akan melihat dampak perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar kepada orang yang bernama Zakeus. Apa dampak perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Yang pertama dampaknya adalah apa? Ketika seorang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dampak yang pertama adalah bersukacita. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Siapa itu Zakeus? Alkitab mengatakan bahwa Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dengan kata lain, dia adalah seorang bos, dia adalah seorang pimpinan, dia adalah seorang direktur, dia yang punya jabatan dan punya anak buah. Dan bukan hanya itu, Alkitab menegaskan ia seorang yang kaya. Zakeus memiliki tahta dan Zakeus memiliki harta. Mungkin bisa dikatakan dia adalah seorang konglomerat pada zamannya. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, meskipun dia punya harta, dia punya tahta, hidupnya dipenuhi dengan apa? Dia banyak dibenci oleh bangsanya sendiri. Dia tidak mendapat respek dari bangsanya sendiri. Dan dia dicap sebagai seorang berdosa. Kenapa? Karena saya percaya bahwa tujuan hidup Zakeus sebelum berjumpa dengan Yesus, tujuannya adalah apa? Tahta dan harta. Tujuan hidupnya tahta dan harta.
Karena itu menjadi tujuan hidupnya, maka Sakeus melakukan segala macam cara, yang penting tahta dan harta bisa digapai. Sakeus adalah orang Yahudi. Dan dia pada saat itu, untuk mendapatkan tahta dan harta itu, dia bekerja pada Romawi yang pada saat itu adalah penjajah bagi bangsa Yahudi, penjajah bagi bangsa Israel. Dia bekerja kepada penjajah dan pekerjaannya apa? Menarik pajak. Dan yang ditarik pajak adalah bangsanya sendiri. Dan mungkin di dalam menarik pajak seringkali dengan kasar, dengan paksa, bahkan dengan kekerasan. Sehingga dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Jadi dan akhirnya dia mencapai apa yang dia cita-citakan, dia punya tahta. Dia menjadi pimpinan dari kantor bea cukai dan dia menjadi seorang konglomerat. Tetapi dari hidupnya tidak ada sukacita. Dalam hidupnya dia tidak menikmati apa yang namanya sukacita, damai sejahtera. Oleh sebab itu mungkin dalam perenungan ya, hidupnya akhirnya dia menyadari bahwa tahta dan harta tidak membuat sukacita. Ketika dalam perenungan itulah dia mendengar ada pribadi yang bernama Yesus masuk ke kotanya, yaitu kota Yeriko. Maka ketika dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kotanya, dia ingin melihat Yesus. Rupanya pada saat itu Yesus sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi ketika Yesus pergi ke Yeriko, ada banyak sekali orang juga berbondong-bondong ingin melihat Yesus. Dan ketika Sakeus juga mau melihat Yesus, ternyata orang banyak sudah begitu banyak. Dan ternyata apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Sakeus mau melihat Yesus, tapi dia tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena orang banyak. Orang banyak sudah datang terlebih dahulu. Dan yang kedua, karena dia badannya pendek, sehingga ketutup orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya. Ingin melihat Yesus, tapi ada tantangan, ada halangan. Dia orangnya paling pendek, jadi ketutup orang lain. Tetapi meskipun ada tantangan, meskipun ada tentangan, justru itu membuat Sakeus semakin rindu untuk melihat Tuhan Yesus, semakin haus untuk melihat Tuhan Yesus, sehingga dia tidak menyerah untuk bisa tetap melihat Yesus. Apa yang dia lakukan? Di situ dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia tidak menyerah ketika ada tantangan, ketika ada halangan. Lalu yang dia lakukan adalah dia berlari mendahului orang banyak. Coba kita renungkan. Dia adalah seorang bos. Dia adalah seorang konglomerat. Pendek lagi. Mungkin ketika dia berlari, ya impel, saudara ya. Dia nggak biasa lari karena dia seorang pimpinan. Kalau butuh sesuatu, dia tinggal nyuruh orang. Dan yang luar biasa, dia bukan hanya berlari. Alkitab mengatakan, ia memanjat pohon ara. Ia memanjat pohon ara. Ya, walaupun mungkin pohon aranya pendek, tapi yang jelas Sakeus tidak biasa memanjat pohon. Kecuali mungkin pada saat masih kecil. Suka mainan di atas pohon. Tapi setelah dia menjadi konglomerat, menjadi pimpinan, saya percaya dia tidak biasa naik pohon. Tetapi di sini kita melihat demi untuk melihat Yesus. Dia bukan saja berlari, tapi dia mau naik pohon. Seorang konglomerat, seorang kepala kantor bea cukai, kantor perpajakan, demi untuk melihat Yesus, dia berlari dan mau memanjat pohon supaya lebih tinggi dari semua orang yang sama-sama melihat Tuhan Yesus. Artinya apa? Sakeus karena rasa haus, rasa rindu akan Yesus, dia mau meninggalkan gengsinya. Jubah-jubah kehormatan dia,
Dia tidak merasa dirinya sebagai seorang pemimpin. Dia tidak merasa dirinya sebagai seorang konglomerat yang tahu, yang dia rasakan, yang ada hanyalah bagaimana dia bisa melihat Yesus. Tidak peduli apa kata orang, makanya dia lari. Tidak peduli apa kata orang, dia mau manjat pohon itu. Dia tinggalkan gengsi hanya untuk melihat Yesus. Tapi saya perhatikan sekarang banyak orang gengsi pergi ke gereja. Banyak orang gengsi pergi ke gereja karena apa? Karena mungkin baju kurang bagus, kendaraan kurang bagus. Gengsi. Tapi Sakeus di sini kita melihat, demi untuk melihat Tuhan Yesus, dia tanggalkan semua gengsinya. Akhirnya dia manjat pohon ara dan berhasil naik pohon ara. Dan pada saat dia sudah di atas, Yesus berjalan di bawah pohon itu. Ketika Yesus berada di bawah pohon, dia melihat ke atas. Dan dia melihat mata Sakeus dan kemudian berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Luar biasa. Tuhan Yesus langsung memanggil namanya Sakeus. Dari mana Tuhan Yesus tahu nama Sakeus? Ya bisa juga karena dia dari muridnya yang kasih tahu. Tapi bisa juga dari keilahian Yesus yang memang Maha tahu. Sehingga dia langsung memanggil nama Sakeus. Langsung namanya yang dipanggil. Artinya apa? Yesus memanggil nama Sakeus karena dia sudah mulai ada apa? Keintiman dengan Sakeus. Ada hubungan secara pribadi dengan Sakeus. Dia panggil Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Artinya apa? Sakeus bukan saja bisa melihat Yesus, tapi Sakeus mendapatkan lebih daripada apa yang diinginkan. Dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia berjalan bersama dengan Yesus, dia bersekutu dengan Yesus, dia bisa ngobrol dengan Yesus secara pribadi. Yesus mengatakan, aku harus menumpang di rumah. Luar biasa. Yesus tahu kerinduan masing-masing orang. Yesus tahu kerinduan Sakeus. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, aku harus. Dengan kata lain, Sakeus, engkau bukan saja melihat aku, tapi engkau lebih daripada itu, engkau akan mendapatkan aku. Aku harus pergi ke rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus makan bersama dengan kau. Aku harus membangun kedekatan lebih lagi dengan kau. Dan aku mau memuaskan hatimu. Ada kedekatan, ada keintiman yang luar biasa terjadi Sakeus dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang punya rasa rindu dan haus akan Yesus, dia akan mendapatkan lebih daripada orang-orang yang tidak punya rasa rindu. Ketika orang pergi ke gereja juga kerinduannya masing-masing. Tapi semakin orang dipenuhi dengan haus dan rindu akan Tuhan, maka semakin orang itu bisa menikmati dan merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dan dampaknya luar biasa apa? Alkitab mengatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Inilah dampak yang pertama. Ketika orang berjumpa dengan Yesus, dia mengalami dan merasakan sukacita dalam hidupnya. Perasaan, pengalaman yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sakeus tidak mengalami sukacita ketika dia punya kedudukan yang tinggi. Sakeus tidak mengalami sukacita ketika dia memiliki harta yang melimpah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia mengalami dan merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Sukacita itu juga merupakan salah satu tanda atau merupakan salah satu buah Roh Kudus. Dengan kata lain, ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi,
Roh Kudus hadir dalam kehidupan Sakeus dan memberikan sukacita dalam hidupnya. Walaupun saat itu belum ada hari Pentakosta, tapi Roh Kudus juga sudah bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dampak ketika orang berjumpa dengan Yesus? Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini kita melihat, yang pertama dampak berjumpa dengan Yesus adalah bersukacita. Yang kedua, berubah. Sakeus memanggil, berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan. Dia memanggil Yesus Tuhan. Sebelum ketemu Yesus yang menjadi Tuhan adalah tahta dan harta, dia diatur sama tahta dan harta. Tujuan hidupnya adalah tahta, tujuan hidupnya adalah harta. Maka dia melakukan segala macam cara demi meraih itu. Dan dia mendapatkan itu. Tapi ternyata tahta dan harta tidak membuat hidupnya damai dan penuh dengan sukacita. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ada sukacita. Dan yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus, berubah. Apanya yang berubah? Dia memanggil Yesus, Tuhan. Tuhannya berubah. Tadinya uang, tadinya tahta yang jadi Tuhan. Sekarang Yesus yang jadi Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani, kurios. Kurios artinya adalah pengatur, pemilik. Dengan kata lain, Sakeus mengatakan, Yesus, mulai hari ini engkaulah yang berhak mengatur hidupku. Mulai hari ini engkaulah yang berhak memiliki aku. Sekarang aku mau diatur oleh engkau. Aku tidak lagi mau diatur oleh uang. Aku tidak mau lagi diatur oleh tahta. Tapi engkaulah yang berhak mengatur dan memiliki hidupku. Tuhannya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Ketika Tuhannya berubah, tujuan hidupnya berubah, maka sikapnya terhadap tahta dan harta juga berubah. Apa yang dia lakukan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau dulu harta dan tahta menjadi tujuan, tapi sekarang Yesus menjadi tujuan. Sehingga sikap terhadap tahta dan harta berubah. Kalau dulu tahta dan harta menjadi tuannya, tapi sekarang dia tahu persis. Yang jadi tuannya adalah Yesus. Dan tahta dan harta itu adalah alat yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk menjadi berkat. Kedudukan yang diterima, alat untuk menjadi berkat. Itu adalah amanat. Harta yang diterima adalah alat untuk menjadi berkat. Pada saat itulah Sakeus ada perubahan yang nyata. Berubah secara real. Tuhannya berubah, tujuan hidupnya berubah, maka sikapnya terhadap harta berubah. Kalau dulu dia pemeras penindas, sekarang hidupnya penuh dengan kasih dan belas kasihan. Sehingga dia mengatakan harta yang dia miliki diberikan kepada orang miskin. Kalau dulu dia membuat orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Sebaliknya sekarang dia membuat orang miskin boleh bangkit dan menikmati merasakan sukacita seperti dirinya. Itu yang kedua. Berubah. Bersukacita, berubah, dan yang ketiga adalah berbuah. Dampak perjumpaan dengan Kristus adalah berbuah. Di sini kita melihat Sakeus, buahnya nyata. Buahnya dinikmati sama orang lain. Dia katakan, setengah dari milikku, kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia betul-betul
mau menghasilkan buah dalam hidupnya, mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini dengan tahta dan harta yang dimiliki, mau berbuah, dan buahnya boleh dirasakan oleh banyak orang. Itulah dampak perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Bersukacita, berubah, dan berbuah. Orang miskin ikut merasakan buah pertobatan Sakeus. Orang yang tadinya diperas akhirnya boleh merasakan buah yang manis dari pertobatan Sakeus. Dan bukan hanya itu. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Buah itu dirasakan dan dinikmati. Bukan saja orang miskin, orang yang tertindas, tapi juga keluarganya boleh menikmati buah perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini, bukan besok, bukan nanti, sekarang ini telah terjadi, bukan akan, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ada sutsu, ya, keselamatan. Keluarganya diselamatkan. Karena apa? Karena ada pertobatan Sakeus. Yang menarik, Tuhan katakan rumah ini. Artinya apa? Jadi keselamatan akhirnya bukan saja dirasakan oleh Sakeus, tetapi ketika Sakeus punya keluarga, istri, anak-anak, mungkin juga karyawan, jongos dan sebagainya yang berada dalam rumah Sakeus, boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mereka boleh terima Yesus melalui pertobatan Sakeus, sehingga keselamatan itu menyebar. Buah pertobatan Sakeus menyebar dan dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi keluarga. Ketika seorang papa bertobat, seorang ayah bertobat, maka pertobatannya akan bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh keluarganya. Ketika terjadi sukacita, ada perubahan, ada buah, maka di sanalah keselamatan Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Bagi orang Kristen yang hidupnya berjumpa dengan Yesus, berkatnya ada sukacita yang diwujudkan dalam perubahan dan buah yang dihasilkan. Maka Alkitab mengatakan dia telah mendapatkan keselamatan. Jadi orang Kristen yang berubah, orang Kristen yang berbuah, Alkitab mengatakan telah mendapat keselamatan, telah terjadi keselamatan pada orang itu. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar bahwa perjumpaan secara pribadi dengan Kristus itu adalah hal vital bagi setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Kristus itu akan membawa sukacita dalam hidupnya, akan membawa perubahan, dan akan membuat orang tersebut berbuah-buah dan menjadi berkat. Bukan saja bagi keluarga, tetapi juga bagi lingkungan dan bagi dunia ini. Sehingga nama Yesus semakin dipuji, dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, Tuhan memberkati setiap kita.